Dalam hidup manusia, pasti selalu ada masalah. Entah masalah kesehatan, keuangan, sosial, dan masalah-masalah lainnya. Begitu juga dengan negara. Karena yang menjalankan negara adalah sekumpulan manusia yang terdiri dari banyak kepala. Maka sama seperti manusia, dalam setiap negara pasti juga terjadi permasalahan. Salah satu masalah yang sering dialami oleh negara berkembang seperti Indonesia adalah permasalahan sosial seperti pemberontakan. Pasca merdeka dari penjajah, Indonesia menjadi negara baru yang kondisi politiknya belum stabil. Maka dari itu, tidak mengherankan jika terjadi banyak pemberontakan atau pergerakan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kali ini, Inspek History akan membahas tentang salah satu gerakan yang menginginkan wilayah yang menjadi basis gerakan tersebut lepas dari NKRI dan mendirikan sebuah negara yang berdaulat. Nama gerakan tersebut adalah Gerakan Aceh Merdeka atau yang biasa disingkat sebagai GAM. Kalian yang kelahiran tahun 90-an atau 2000-an awal pasti nggak asing dengan organisasi yang satu ini. Sebelum terjadi perundingan damai dengan pemerintah Indonesia pasca tsunami yang menerjang Aceh pada Desember 2004, nama GAM sangat sering muncul di berita-berita baik di televisi maupun di koran-koran. Tapi yang kita tahu, saat itu GAM hanyalah organisasi yang didirikan untuk memisahkan wilayah Aceh dari Indonesia. Namun, apa sih sebenarnya GAM ini? Apa latar belakang didirikannya? Dan siapa aja kah tokoh-tokohnya? Jika ditarik lebih jauh ke masa lalu, bibit perlawanan masyarakat Aceh sudah terjadi sejak zaman penjajahan Belanda. Bahkan Aceh merupakan salah satu wilayah yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Perang Belanda melawan Aceh menjadi perang terlama yang pernah dihadapi oleh Belanda. Perang yang dikenal sebagai Perang Aceh ini terjadi pada tahun 1873 hingga 1904. Nah, konten detailnya bisa kalian tonton di video yang ini. Ketika Indonesia berhasil merdeka, wilayah Aceh kemudian dimasukkan menjadi salah satu wilayah Indonesia. Rakyat Aceh berjasa besar bagi republik yang baru lahir ini melalui sumbangan dana untuk pembelian pesawat terbang Seulawah yang merupakan pesawat pertama milik Indonesia. Namun rakyat Aceh kemudian dibuat kecewa setelah pada tahun 1950 Jakarta memutuskan untuk menurunkan status Aceh menjadi sebuah karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Karenanya, tokoh Aceh yang merupakan mantan gubernur militer di masa revolusi, Teungku Daud Barueh, memutuskan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat. Ia pun mengambil sebuah keputusan untuk bergabung dengan Darul Islam atau DITII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Nah, sepertinya DITII menarik juga deh buat dibahas. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komen ya. Pada zaman sebelum Indonesia merdeka, Daud Barueh merupakan salah satu tokoh yang pro proklamasi Indonesia. Saat itu, terjadi perpecahan di antara masyarakat Aceh menjadi dua golongan, pro terhadap kemerdekaan dan kelompok yang berpihak kepada Belanda. Kelompok yang pro terhadap kemerdekaan terdiri dari golongan para ulama atau Teungku yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh dan saat itu dipimpin oleh Daud Barueh. PUSA lalu berselisih dengan kaum bangsawan atau Teungku yang pro terhadap Belanda. Konflik tersebut kemudian berkembang menjadi Perang Cumbok yang merupakan suatu revolusi sosial. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh kaum Teungku. Barueh tentu menaruh kepercayaan yang besar terhadap Republik Indonesia bahwa masyarakat Aceh akan sejahtera jika bergabung dengan Indonesia. Karena kepercayaan yang besar tersebut, maka ketika pemerintah Indonesia melakukan suatu hal yang tidak sesuai harapan, maka kekecewaan Barueh semakin besar. Ya, sama juga kayak kita jatuh cinta. Semakin besar harapan kita untuk memiliki, maka semakin besar juga kan rasa kecewa saat cinta itu tertolak. Maaf ya, Mimin jadi curhat dikit. Rasa kecewa yang amat besar itulah yang semakin menebalkan keyakinan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat. Namun perlawanan DITII Aceh berhasil dipadamkan oleh pemerintah pada tahun 1962. Kendati begitu, konflik sebenarnya belum benar-benar padam. Untuk meredam perlawanan yang masih belum sepenuhnya padam, Presiden Soekarno memberikan Aceh status sebagai daerah istimewa. Status ini membuat Aceh berhak mengatur agama, hukum adat,
serta perkara di seputar dunia pendidikan. Namun keinginan Aceh untuk merdeka sebagai sebuah negara masih tetap ada. Daud Bereh bergerilya hingga tahun 1962 dan estafet perjuangan Aceh untuk merdeka dilanjutkan oleh Hasan Tiro. Hasan Tiro pernah mengenyam pendidikan di Yogyakarta, serta pernah melawan Belanda saat Revolusi Nasional. Ia lalu melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat dan tinggal di New York, bahkan bekerja di kantor PBB, khususnya di Departemen Khusus Urusan Indonesia. Saat terjadi pemberontakan DITI Aceh, Hasan menjadi Menteri Luar Negeri dari gerakan tersebut. Oleh karena itu, status warga negara Indonesianya dicabut dan dia dipenjara sebagai warga asing ilegal. Meskipun pada tahun 1962 DITI Aceh berhasil diberangus, namun perjuangan Hasan tidaklah padam. Pada tahun 1976, ia mendirikan sebuah gerakan yang bernama Gerakan Aceh Merdeka. GAM didirikan di perbukitan Halinon Pidi. Pendirian GAM ini juga dianggap sebagai deklarasi perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Hasan pun mengangkat dirinya sebagai Wali Nangru atau Kepala Negara. Hasan menginginkan Aceh menjadi seperti di masa lalu, di mana Aceh menjadi sebuah wilayah yang independen. Ia sendiri menyatakan dengan tegas bahwa telah terjadi penyerahan kedaulatan tanah nenek moyang secara ilegal dari Belanda selaku kolonialis lama kepada Jawa sebagai kolonialis baru. Romantisme masa lalu yang Hasan usung mengacu pada zaman Iskandar Muda, di mana Aceh merupakan kerajaan yang amat sejahtera. Dennis Lombard dalam bukunya yang berjudul Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda menggambarkan betapa sejahteranya Aceh pada masa tersebut. Meskipun begitu, tentu masyarakat Aceh juga masih teringat dengan konflik berkepanjangan dengan Belanda, sehingga romantisme kejayaan di masa lalu juga hadir dengan ingatan getir akan masa sengsara yang penuh dengan konflik panjang dan hanya memiliki jeda singkat. Hasan Tiro juga mengatakan bahwa kondisi Aceh semakin miskin sejak berada di bawah kolonialisme Indonesia. Angka harapan hidup di Aceh hanya mencapai 34 tahun dan terus menurun. Hasan juga mengkritik pemerintah Indonesia yang telah mendapatkan pendapatan yang besar dari eksploitasi gas alam milik Aceh. Nilainya diklaim mencapai 15 miliar dolar per tahun. Namun dana ini hanya digunakan untuk membangun Jawa. Hal inilah yang kemudian dikecam oleh Hasan Tiro. Namun perkataan Hasan mengenai angka harapan hidup dan keuntungan sebesar 15 miliar dolar itu dibantah melalui metode checking oleh Michael L. Ross dalam buku Understanding Civil War, Evidence and Analysis. Namun Ross sendiri tertarik dengan strategi penarikan dukungan massa yang dilakukan oleh Hasan. tidak seperti Daud Bereh yang menggunakan isu Islam sebagai penarik simpati. Hasan justru menghindari hal tersebut. Pada 1977, GAM melakukan serangan terhadap pabrik mobil oil di Arun. Serangan inilah yang kemudian membuat pemerintah Indonesia melakukan perlawanan balik terhadap GAM. Hasan dan pasukannya tentu bukan merupakan lawan yang sepadan bagi tentara Indonesia. Dalam tiap pertempuran, banyak anggota GAM yang merenggang nyawa. Tak sampai di situ, korban pun juga berdatangan dari golongan penduduk sipil yang dituduh sebagai simpatisan GAM. Dalam kondisi seperti itu, pada tahun 1979, Hasan Tiro terpaksa melarikan diri ke luar negeri dan menghentikan gelombang pertama perlawanan dari GAM. Namun kisah GAM tidak hanya sampai di situ. Pada pertengahan 1980-an, para personel GAM yang kembali dari pengasingan merekrut anggota baru. Para anggota baru ini kemudian diberikan pelatihan militer. Beberapa personel GAM yang baru kembali dari luar negeri diketahui pernah dilatih oleh militer Libya. Negara yang dipimpin oleh Muammar Gaddafi itu menjadi negara yang membantu pendanaan dan persenjataan GAM pada gelombang kedua perlawanannya ini. Tidak hanya Libya, Iran dan sejumlah negara serta lembaga donor lain juga turut membantu GAM. Oleh karena bantuan yang didapatkan dari beberapa pihak ini, GAM menjadi pasukan yang lebih solid dan kuat di medan gerilya. Sejak tahun 1986, GAM semakin memperluas dukungan hingga ke bagian utara dan timur. Rekrutmen berjalan dengan mudah, terutama mereka yang berasal dari suku Aceh, yang tinggal di kawasan dengan kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi, karena urbanisasi pendatang dan industrialisasinya tak terkendali. Perlawanan balik pun kembali dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sampai pertengahan tahun 1990-an, 200 hingga 750 kombatan GAM berhadapan dengan tentara Indonesia yang berjumlah berkali-kali lipat lebih banyak.
Aceh juga ditetapkan sebagai daerah operasi militer. Bahkan pemerintah sampai menerjunkan pasukan kontraterorisme khusus. Eskalasi konflik pun meningkat hingga menimbulkan korban jauh lebih banyak dari gelombang perlawanan pertama. Total korban jiwa diperkirakan mencapai 2.000 sampai 10.000. Jumlah ini merupakan total gabungan korban dari kelompok milisi dan warga sipil. Menurut laporan Amnesty International, militer Indonesia ditengarai melakukan eksekusi di luar hukum, pembakaran desa, penculikan, pemerkosaan, dan penyiksaan warga Aceh yang dituduh sebagai simpatisan GAM. Sedangkan personil GAM dituduh melakukan eksekusi di luar hukum kepada tertuduh informan militer Indonesia serta menyerang instansi sipil seperti sekolah. Kekerasan oleh pihak militer Indonesia ini kelak ditengarai sebagai sebab munculnya gelombang ketiga dari perlawanan GAM yang terjadi usai kejatuhan dari Soeharto. Presiden Habibie sempat memutuskan untuk menarik pasukannya dari Aceh sebagai realisasi komitmen menjaga amanat reformasi. Namun kondisi ini malah dimanfaatkan oleh GAM untuk mengkonsolidasi kekuatannya yang tersisa. Mereka kembali merekrut kaum muda Aceh dengan mengeksploitasi narasi brutal tentang kemiliteran Indonesia. Aksi kekerasan kemudian kembali dilakukan oleh GAM pada akhir 1999 dengan menyasar pejabat pemerintahan lokal dan penduduk pendatang. Modal gerilya baru ini didapat dengan cara menyelundupkan senjata ilegal dari Thailand. Pemerintah Indonesia kembali merespon dengan menerjunkan lebih banyak tentara ke Aceh, terutama di era Presiden Megawati. Pada tahun 2001-2002, kombinasi personel tentara dan polisi di Aceh bertambah menjadi 30.000 dan dalam waktu setahun jumlahnya meningkat menjadi 50.000. Bertambah banyaknya personel gabungan ini juga meningkatkan represi terhadap warga sipil Aceh. Selama gelombang ketiga berlangsung, lebih dari 4.000 nyawa dari berbagai kalangan menjadi korban. Lalu kenapa konflik ini terus terjadi sih, Min? Emangnya nggak pernah ada perundingan damai sebelumnya? Sebenarnya perundingan damai antara kedua belah pihak sudah dilakukan sejak 1990-an. Namun, tidak pernah mencapai kesepakatan damai yang cukup ideal. Tetapi situasi berubah saat Aceh diterjang tsunami tahun 2004. Faktor ini membuat GAM semakin lemah usai pemerintah Indonesia mematahkan gelombang ketiga perlawanan mereka. Pada 27 Februari 2005, perwakilan GAM dan Indonesia memulai tahap perundingannya di Vantaa, Finlandia. Tanggal 17 Juli 2005, setelah berunding selama 25 hari, Indonesia mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Helsinki, Finlandia, di mana penandatanganan nota kesepakatan damai dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus tahun 2005. Selanjutnya proses perdamaian ini dipantau oleh tim Aceh Monitoring Mission yang beranggotakan 5 negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Poin pentingnya adalah pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi seluruh anggota GAM. Semua proses perdamaian ini selesai pada 19 Desember 2005. Tanggal 27-nya, Sofyan Dawood, selaku juru bicara GAM, menyatakan bahwa sayap militer mereka telah dibubarkan secara formal. Hasan Tiro pun pulang ke Indonesia pada Oktober 2008 dan meninggal pada Juni 2010. Demikianlah sejarah dari gerakan Aceh Merdeka. Apakah ada pelajaran yang bisa kalian ambil dari video kali ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.